Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi sedikit. Sudah pertengahan Ramadan, jadi kelihatan masih agak lemes ya. Kita ulang lagi ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, ya, mobil khusus kenikmatan, keislaman, keimanan, masih mampu menjalankan puasa Ramadan. Lalu saya mau nanya Pak Rizka mana? Pak Rizka tadi 10 menit aja Pak Rizka. Hah? Nanti batal bersama, bukan buka bersama ini ya. Ternyata masih ada 15 menit Pak Rizka. Jangan buru-buru ya, nanti batal bersama kita, bukan buka bersama. Baik, kepada yang saya hormati ya, dalam hal ini Ketua DKM Pak Haji Gunawan beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu pula kepada para pengurus RT dan juga para tokoh masyarakat, para sesepuh dan juga para panitia ibu-ibu ya. Sebelah saya makanan nih ya, jadi memang luar biasa ya. Ini penempatannya settingnya Pak Agus kayaknya ya. Jadi tempat kultum tuh dipepet sama makanan ya kan, dipepet. Jadi biar kultumnya cepet-cepet gitu bagus ya. Ya jamaah sekalian, kita sudah memasuki saat ini puasa hari yang keberapa? Ya, 13 jamaah sekalian ya. Ke-13 ya. Dan benar nih, ke-13 benar ya? Ya, 13. Pak Emil ke 14. Oh udah sama sekarang Pak Emil. Oh udah. Baik ya. Alhamdulillah jamaah sekalian. Namanya orang berpuasa ya pasti ada lelahnya, pasti ada lelahnya. Apalagi yang harus berangkat pagi, pulang sore pasti lelah. Namanya orang berpuasa karena dia tidak diasupi oleh makanan, energi, kalori. Ini hal yang wajar. Namun jamaah sekalian, ternyata tidak semua orang yang berlelah-lelah, bercapai-capai dalam beribadah itu pasti diterima Allah amal ibadahnya. Belum tentu. Saya ulangi lagi ya, belum tentu orang yang capek, ya capek ibadah apapun, puasanya, tarawihnya dan lain sebagainya, ya itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, belum tentu jamaah sekalian. Setidaknya ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yaitu Al-Fudail Ad-Du'ayyad. Dia menggambarkan orang yang diterima amal ibadahnya itu dikatakan hatta yakuna khalisan wa shawaban. Orang kalau mau diterima amal ibadahnya ini ada dua. Yang pertama, orang itu harus khalis, harus ikhlas. Ibadahnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus shawab, harus benar. Ibadahnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jamaah sekalian, perkara ikhlas ya. Perkara ikhlas, perhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu, perkara ikhlas ini bukan perkara yang mudah, bukan. Bahkan ulama-ulama terdahulu merasakan begitu beratnya seseorang untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena begitu beratnya jamaah sekalian, sampai-sampai kita harus betul-betul memahami apa makna ikhlas sebenarnya. Ibu-ibu, ikhlas apa artinya kira-kira ibu-ibu? Halo ibu-ibu, ikhlas artinya apa? Bapak apa? Ikhlas? Pak Emil biasanya yang jawab. Lapar. Apa ikhlas? Ikhlas dari kata kholaso yakhlusu, artinya sofi, bersih, jernih. Ditambahin hamzah di depannya, jadi akhlaso yukhlisu,
artinya membersihkan. Maksudnya memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimaksud dengan ikhlas. Sehingga kalau ada orang yang bercampur antara niat ibadahnya karena Allah dan karena makhluk, karena Allah dan karena manusia, maka ini belum dinamakan ikhlas. Lalu bagaimana cara kita agar dapat ikhlas? Saya menyampaikan sedikit tips, beberapa tips yang saya rangkum, beberapa poin cara-cara agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Dan tips ini juga menjadi introspeksi diri kita semua, apakah kita sudah ikhlas. Yang pertama, Mas Karim, agar ibadah kita ikhlas karena Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya kita perasaan khawatir, perasaan takut ibadah kita tidak akan diterima Allah. Jadi ketika kita mau beribadah sudah ada khawatir, jangan-jangan nih, aduh ibadah kita nggak diterima. Karena khawatir, maka dia akan hati-hati dalam melaksanakan ibadahnya, akan betul-betul berhati-hati. Lalu poin yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yang tidak melakukan kesyirikan, tidak beribadah hanya karena dipuji manusia. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, yang ketiga, seseorang agar ikhlas yaitu berusaha betul-betul mengatur dan menata hatinya sebelum beramal. Ya, jadi perhatikan ya ibu-ibu. Jadi kalau kita mau ikhlas, sebelum beramal kita atur dulu hati kita. Ya. Sebelum melakukan perbuatan kebaikan, kita tanya dulu hati kita. Kita melakukan ini untuk apa? Kita melakukan kebaikan ini untuk siapa? Apakah yang kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita lakukan apakah hanya untuk pujian manusia, hanya untuk terkenal dan lain sebagainya? Maka sebelum melakukan perbuatan kebaikan, tanya diri kita, tata hati dulu. Sehingga ketika hati sudah kuat, baru dia berbuat kebaikan, teman sekalian. Lalu yang keempat, agar kita bisa ikhlas, nah ini penting nih, poin keempat ya. Poin keempat, ya, sebagai tips agar kita bisa melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah, yaitu melatih diri untuk menyembunyikan amal kebaikan. Tidak semua amal ditampakkan. Ada amal-amal yang dia sembunyikan. Latihan berbuat amal yang hebat, yang dahsyat, tetapi yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas tingkat tinggi. Jadi itu harus dilatih. Sebagaimana dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan salah satu golongan dari 7 golongan, ada salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhir daripada masyar yang jarak matahari sangat dekat. Golongan ini adalah warajulun tasaddaqa akhfa, seorang laki-laki, seseorang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya. Hatta ta'lam, sampai nggak tahu, ya. Hatta ta'lam, sampai nggak tahu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Hadis ini menggambarkan tangan kiri dan kanan itu selalu bergandengan, selalu dekat. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Saking ikhlasnya orang ini. Maksudnya apa? Orang-orang terdekat gak ada yang tahu dia berbuat kebaikan, dan ini pahalanya semakin besar. Jadi semakin ikhlas seseorang, pahalanya semakin besar. Bahkan ketika ada orang menyumbang kurma hanya 3 butir, tetapi dia ikhlas, itu jauh lebih berharga dibandingkan menyumbang kurma ratusan dus tapi tidak ikhlas. Jadi pahalanya sangat besar. Ini pentingnya ikhlas sama sekalian. Lalu yang kelima, 5 poin aja. Berapa menit lagi Pak Rizky? 7. Poin yang kelima, agar kita bisa melatih diri untuk ikhlas, yaitu tentunya mempelajari dan mencontoh teladan generasi-generasi orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat,
Bahkan saya suka sampaikan tidak hanya pada jamaah tetapi di dalam keluarga saya sendiri. Ya. Nabi SAW saking ikhlasnya beliau berdakwah, beliau mati-matian berjihad, tetapi beliau tidak mengharapkan kemewahan dunia. Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad SAW punya istana. Tidak punya istana. Tidak punya, jangankan istana, kursi kerajaan dia tidak punya. Nabi Muhammad SAW ketika dia mengisi kajian, dia cuma di atas gundukan pasir, Pak. Di atas gundukan pasir. Nggak ada kursi spesial mewah, berhiasan emas dan lain sebagainya. Enggak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah makhluk yang paling berhak memperoleh perhiasan dunia yang segini besar. Dia yang paling berhak dibandingkan kita. Tetapi Nabi SAW tidak demikian, karena tujuan dia adalah ikhlas karena Allah, berharap akhirat jamaah sekalian. Ini 5 poin. Ya, mudah-mudahan bisa dihafal 1 poin aja, dan alhamdulillah ya, dalam keadaan lapar begini ya. 1 poin aja. Ya, saya berharap Bu, hafal 1 poin Bu ya, dari 5 ya minimal nih. Jangan sampai hilang semua jadi 5-5-nya, nggak ada yang ditangkap ya, minimal 1 poin aja ya. Baik. Ya, sebagai penutup sebelum doa, saya akan mengulang-ulang hadis ini karena hadis ini sangat baik sekali buat diri saya pribadi dan kita semua. Yaitu bagaimana menceritakan bagaimana nasib 3 orang yang di dunianya terkenal dengan kesolehannya. Udah terkenal nih. Si Fulan terkenal. Yang pertama, si Fulan mati syahid. Sudah terkenal di dunia, si Fulan ini syahid. Yang kedua, si Fulan ini alim. Dia belajar ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu, membacakan Al-Quran kepada umat. Dia ini, wah Masya Allah soleh. Yang ketiga, si Fulan ini setiap ada kesempatan untuk bersedekah, dia bersedekah. Dibuka donasi bukber, dia bukber. Dibuka donasi ini, dia donasi. Semua donasi mungkin dia. Sampai dia terkenal, dia adalah jawad, dia adalah seorang yang dermawan. Sudah 3-tiganya sudah terkenal di dunia sebagai orang yang soleh. Bahkan mungkin sebagian manusia menganggap ini 3 orang ini kalau mati masuk surga. Namun bagaimana nasib sebenarnya di akhirat nanti? Ya, dalam hadis sahih riwayat Muslim dijelaskan jamaah sekalian. Yang pertama tentang orang yang mati syahid. Ketika orang itu ditanya, dia mengaku di akhirat di hadapan Allah, qataltu fika hatta ustushida. Aku ini hatta ustushida. Aku ini perang di jalan Allah sampai aku mati syahid. Lalu kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Kata Allah, engkau bohong. Kenapa dikatakan dusta? Karena ternyata orang ini berjuang, berperang di jalan Allah karena ingin dikatakan seorang yang jari, seorang yang pemberani. Ya, hebat, jagoan ya. Seorang yang jari, yang kuat, pemberani. Jadi pengen dipuji manusia tujuannya, bukan karena Allah. Maka ketika itu diseret wajahnya, dilempar ke neraka. Padahal di dunia dia sudah dianggap orang yang soleh. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membacakan Al-Quran. Ya, dia mengaku demikian karena Allah jawab, kadzabta, engkau dusta. Ya. Engkau belajar ilmu agar dibilang alim, dibilang ustaz, dibilang kiai, dibilang ulama. Tujuannya biar terkenal, bukan karena Allah agar umat menjadi pintar dengan agamanya, bukan. Tapi biar naik status sosialnya. Lalu dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya wa qara'al Qur'an yaqul huwal qari', dan engkau membacakan Al-Qur'an agar ya dikatakan bahwasanya dia adalah seorang qari'. Dia membaca Al-Quran agar dipuji-puji manusia. Si Fulan Masya Allah bacaannya bagus, si Fulan hafid Quran. Ya, hati-hati. Jadi ini sudah disinyalir. Lalu ketika ini ya apa yang di dunia dia sudah dapatkan, sudah dipuji menjadi alim, jadi seorang qari dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak ikhlas,
lalu diseret wajahnya, di atas wajahnya dilempar ke neraka. Sampai dilempar ke neraka. Itu akhir zaman sekalian. Orang yang gemar bersedekah, lalu ketika dia mengaku pada Allah, ya, sering berinfak di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan sadaqah, engkau dusta. Engkau bersedekah agar dikatakan jawab, agar dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Maka sama, diseret wajahnya, dilempar sampai ke neraka. Ini hadis sahih dari Muslim. Ini ancaman bahwasanya ikhlas itu berat. Kalau tergelincir bukan karena Allah, bukan pahala yang didapat, masih penting. Kalau pahala nggak dapat doang, masih penting. Cuman ancaman yang neraka jamaah sekalian. Kenapa? Karena ikhlas merupakan kesyirikan yang kecil. Karena dia menyebutkan Allah, beribadah tidak murni karena Allah, tetapi karena manusia juga jamaah sekalian. Baik, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi? Sudah masuk? Ya, masuk. Sudah masuk ya. Silakan ibu-ibu bapak sekalian. Disunahkan buka dengan kurma, ada kurma air putih dulu, baru berdoa dan yang lainnya ya. Ya, kita doa sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak, selamat menikmati berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah kita masuk. Kita masuk aja Pak. Kita masuk berbuka. Ada Pak, selamat menikmati berbuka puasa. Ibu, selamat menikmati berbuka puasa. Terima kasih. Ya Bu. Bu Molek, selamat menikmati. Ludes, Pak. Ya, siap. Ya Bu Eti. Selamat berbuka Ibu. Bu Ira, selamat berbuka Bu Ira. Alhamdulillah.